Tuhan yang baru saja minggu lalu kita rayakan dalam perjamuan kudus adalah untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa maut. Tetapi kita diingatkan tidak titik sampai di situ. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 7 ayat 4, mari kita segarkan kembali oleh tubuh Kristus yang kita rayakan dengan roti yang dipecahkan bagi kita dalam perjamuan, itu dimaksudkan supaya kamu menjadi milik dari Dia. Telah dibayar lunas harganya dengan tubuh dan darahnya. Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar, jadi ini tujuan pada akhirnya, kita berbuah bagi Allah. Jadi saudara, minggu yang lalu kita menghayati dengan sungguh bahwa penebusan dari kematian dan kebangkitan Tuhan pada akhirnya adalah agar kita berbuah, menghasilkan buah bagi Allah. Mari kita segarkan kembali bagaimana Yesus, Tuhan kita, dengan keras mengingatkan hal ini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Itu bukti sejati bahwa kita murid Tuhan Yesus. Dan lebih lanjut, Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ia dibuang di luar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di saudara, inilah peringatan kita untuk kita dipanggil, ditebus dengan harga yang mahal agar kita semua berbuah bagi Allah. Maka sekarang mari kita pahami, mengapa Tuhan menghendaki kita berbuah. Apa yang akan terjadi kalau kita ini berbuah bagi Tuhan? Apa yang dihasilkan dari proses kita bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Dan itulah tema kita hari ini, saudara. Tuhan memanggil kita berbuah. Tujuannya, sasarannya, saudara, adalah agar kita makin serupa dengan Kristus. Berubah oleh pembaharuan budi kita, yang dikatakan Rasul Paulus, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita dirubah untuk makin serupa dengan Kristus. Jadi saudara, pada akhirnya proses pertumbuhan dan berbuah itu sasarannya, saudara, agar kita tidak seperti dunia ini, tetapi makin serupa dengan Kristus. Mari kita buka hati kita dengan sungguh. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, kalau saudara termasuk di dalamnya, saudara dan saya adalah umat pilihan, dari semula mereka ditentukannya, jadi ditentukan buat saudara dan saya umat pilihannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, menjadi seperti Kristus. Pujian yang kita naikkan dalam ibadah kita, itulah tujuan utama. Itulah tujuan utama dari penebusan Kristus, agar kita berbuah bagi Kristus dan kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Maka saudara, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita dapat berbuah sehingga kita dapat terus makin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara, mau menegaskan, mau mengingatkan kepada kita bahwa proses bertumbuh
bertumbuh dan berbuah menjadi makin serupa dengan Kristus, garis bawah ini, tidak akan pernah terjadi secara otomatis. Nah, garis bawah itu, atau dengan sendirinya, tanpa usaha dari kita, kita akan berubah, kita akan berbuah, kita akan jadi serupa menjadi Kristus. Tanpa kesungguhan kita untuk mengusahakannya, mustahil kita akan dapat berbuah dan menjadi serupa dengan Kristus. Maka perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, 1 Timotius pasal 4 ayat 7, kata yang kata, latihlah dirimu, latihlah dirimu. Dan saya mau ajak saudara untuk melihat ini di dalam bahasa aslinya, saudara, karena tidak akan menemukan kedalaman apa artinya dari latihlah dirimu ini. Kata yang dipakai, saudara, adalah gymnase. Mungkin tidak asing buat kita, karena dari kata inilah kita dalam bahasa Inggris mengenal kata gym. Apa itu? Olahraga, ya, atau senam olahraga. Gimnastik, gimnasium. Ya, itu semua dari kata yang kita baca hari ini. Gymnase ini. Gimnastik, gelanggang olahraga. Jadi kata gymnase ini, saudara, aslinya yang dipakai oleh Rasul Paulus menunjuk kepada disiplin olahragawan dalam latihannya, agar sebagai olahragawan dia akan jadi juara. Tanpa latihan yang serius, terus meningkatkan keterampilan, daya tahannya, dan sebagainya, tidak mungkin olahragawan ini bisa menang. Latihan yang dijalani oleh para olahragawan ini, kalau saudara mau masuk, bagaimana saya pernah menjalani masa di mana berlatih di klub PB Jarum Kudus, saudara. Bagaimana itu gimnase itu dilakukan. Kaki dibentang begitu rupa, hampir seluruh hari latihan. Itulah kata yang dipakai, saudara, oleh Rasul Paulus. Latihlah dirimu. Untuk dipakai bukan sebagai latihan jasmani olahraga, tetapi bersifat rohani. Ini adalah latihan rohani. Atau izinkan saya pakai kata tema khotbah hari ini. Disiplin rohani. Disiplin rohani. Saudara, untuk kita ini dapat bertumbuh, berbuah, makin serupa dengan Kristus, tidak bisa otomatis. Kita harus menjalani latihan atau disiplin rohani. Latihlah dirimu, saudara. Kalau sudah baca ini kata imperatif. Artinya ini perintah. Perintah, saudara. Jadi Allah memerintahkan kita, setiap orang Kristen, saya dan saudara, untuk menjalani disiplin rohani. Ini perintah. Jadi kalau ini perintah, saudara, ini bukan alternatif. Saya boleh menjalani disiplin rohani atau saya tidak menjalani disiplin rohani, saya tetap orang Kristen. Saudara, ini bukan alternatif pilihan bagi orang percaya. Jadi, bukan opsi. Jadi orang Kristen tidak dapat memilih, saya memilih berdisiplin rohani atau tidak. Orang Kristen juga tidak dapat menggantikan disiplin rohani dengan kegiatan yang lain. Disiplin rohani adalah perintah dan tuntutan dari Allah. Agar setiap kita orang Kristen mentaatinya. Hidup dalam disiplin rohani itu kehendak Allah bagi kita. Dan bacaan Injil kita hari ini hanya memberi satu contoh saja. Yesus Tuhan kita yang sempurna itu menjalani
disiplin rohaninya dengan ketat dan teguh. Sampai malam hari dia harus dihubungi orang untuk menyembuhkan orang. Dan saya tidak tahu jam berapa Yesus tidur. Tetapi toh di tengah kesibukan seperti itu, Yesus harus bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap. Dan dia menjalani disiplin rohani berdoa dengan Bapanya yang di surga. Toh demikian segera Petrus datang dan berkata, orang banyak sudah menanti engkau. Dan kita dapat lihat bagaimana disiplin rohani sebagai teladan yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita sadari bersama, saudara, seperti tubuh kita ini membutuhkan air, membutuhkan makanan, istirahat, kerja untuk pertumbuhan fisik kita. Demikian hidup rohani kita, untuk kita dapat berbuah dan makin serupa dengan Kristus, kita membutuhkan disiplin rohani. Kita diingatkan disiplin rohani inilah yang merupakan saluran kasih karunia Allah yang pada akhirnya akan mengubah diri kita hidup dalam rahmat, kepenuhan rahmat anugerah Tuhan. Pada saat orang Kristen berdisiplin secara rohani, maka kasih karunia Tuhan akan melimpah kepadanya dan mengubah dirinya berbuah dan makin serupa dengan Kristus. Sebab dua kata sangat penting buat kita untuk sungguh terwujud dalam kehidupan kita. Selain anak, saudara, itu hakikat status kita dengan karya penebusan Tuhan. Yang kedua adalah murid. Kita harus menjadi murid-muridnya. Dalam bahasa Inggris, disciple. Kita tahu, disciple itu dari kata, akar katanya apa? Dari kata Latin discere, lalu dari disciple. Dan dari kata discere ini juga akar kata dari disiplin. Semua murid yang berhasil tidak bisa melepaskan diri dari disiplin. Disiplin itu hakikat sebagai murid. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid, kita akan menjadi disiplin. Disiplin rohani. Namun, saudara, meskipun disiplin rohani itu kehendak Allah, tetapi mari kita sadari, Allah tidak pernah memaksakan kita orang Kristen untuk menjalani disiplin rohani. Berbeda kalau saudara di sekolah. Masuk jam 7, saudara datang jam 8. Saudara tidak akan dibiarkan oleh guru. Peringatan mungkin pertama, kedua, ketiga kalau saudara tidak melakukan. Tetapi saudara, meskipun Tuhan menghendaki disiplin rohani, tetapi Allah tidak memaksakan orang Kristen untuk menjalani disiplin rohani, karena pada akhirnya keputusan untuk menjalani disiplin rohani adalah kehendak bebas dalam diri kita. Itu ada di tangan kita sendiri. Apakah saya mau melakukan disiplin rohani atau tidak? Dan sayang 1000 kali sayang dalam kenyataannya, sejujurnya saudara, banyak orang Kristen tidak mempraktekkan disiplin rohani. Maka tidak heran, banyak yang dipilih, tetapi pada akhirnya nanti hanya sedikit saja yang masuk. Maka tidak heran kita dapat lihat banyaknya kehidupan orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang baik. Kita sudah lihat contoh-contoh buah yang minggu lalu kita pelajari. Tidak heran kita dapat melihat banyak orang Kristen yang tidak menyatakan kuasa Allah dalam kehidupannya, tersiap-siap dalam perjalanan hidup kerohaniannya. Lebih parah lagi, kita dapat lihat orang-orang Kristen yang hidupnya sama saja dengan dunia, tak ada bedanya.
Pada akhirnya, saudara, tak ada buah, dan itu berarti tak mencerminkan Kristus sama sekali dalam kehidupanmu. Maka saudara, hari ini mari kita pahami dengan sungguh apa itu disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani? Bagaimana kita menjalani disiplin rohani? Ini perintah Tuhan buat kita. Adakah saudara tahu apa itu disiplin rohani? Dan bagaimana saya menjalani disiplin rohani? Saya akan ajak kita untuk membuat lebih mudah, saudara, untuk memahami disiplin rohani ini dengan membandingkan kata yang sebaliknya, yaitu rutinitas. Pada waktu saudara membandingkan rutinitas dengan disiplin, saudara akan dapat memahami apa itu disiplin rohani. Rutinitas itu, saudara, sesuatu yang kita lakukan. Bangun tidur, sikat gigi, bersiap-siap untuk bekerja, mobil ganti oli, mengunci pintu, mematikan lampu sebelum tidur, mengatur tempat tidur sesudah bangun. Rutinitas begitu banyak, memang begitu penting buat kita untuk kita lakukan, tetapi mari kita sadari bahwa rutinitas tidak mengubah dan meningkatkan apapun, tetapi hanya untuk menjaga status quo dalam kehidupan kita ini. Dia tidak mengubah atau meningkatkan apapun. Rutinitas itu hanya menjaga dan memelihara agar kita tetap berada pada tingkat tertentu itu. Jadi saudara, rutinitas itu tidak membutuhkan banyak usaha keras kita. Umumnya kita tidak perlu bersusah payah untuk melakukan, karena itu sudah rutinitas dalam hidup kita. Kita tidak perlu menambah energi atau usaha tambahan sama sekali. Ya, itu rutinitas, saudara. Selain itu, rutinitas juga tidak membutuhkan keseriusan pemikiran kita ini untuk kita merencanakannya atau mengawasi, mengevaluasinya dengan serius, melihat hasilnya dan sebagainya. Rutinitas sama sekali tidak akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan kalau kita melakukan rutinitas, saudara, kita dapat melakukan, pikiran kita dapat memikirkan yang lain. Setir mobil ke kantor, saudara dapat memikirkan hal-hal yang lain. Namun kita diingatkan, rutinitas tidak akan pernah membuat kita berkembang. Ini hanya untuk mempertahankan status quo. Nah, mari kita paham. Berbeda dengan disiplin. Disiplin itu, saudara, sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan agar terjadi dalam hidup kita. Yang disebut perubahan. Nah, itu yang katakan itu tadi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah. Disiplin, saudara, adalah setiap aktivitas yang memampukan kita untuk melakukan yang tidak dapat kita lakukan tanpa usaha terarah. Usaha terarah itu bedanya dengan rutinitas yang tidak membutuhkan usaha. Jadi menuntut kesungguhan usaha kita. Saya mau kasih contoh, saudara, ya, latihan yang dipakai Dimas tadi untuk disiplin rohani ini. Contohnya, saudara, kalau saudara mau menurunkan berat badan saudara. Tidak hanya turun berat badan, kalau saudara mau membentuk tubuh saudara ini, perut saudara buncit atau bergelambir, dan saudara ingin berubah menjadi six pack. Itu tidak bisa, saudara, terjadi dengan sendirinya, atau saudara hanya rutinitas seperti biasa. Tanpa usaha yang disebut dengan disiplin, tidak mungkin perut saudara yang buncit dan bergelambir itu menjadi six pack. Itulah kata gimnasia. Kalau saudara ingin untuk memiliki keterampilan baru,
Sehingga saudara bermain mungkin badminton dengan skill-skill yang baru, atau saudara dalam pekerjaan saudara akan memperoleh keterampilan yang baru, sehingga saudara dapat memperoleh promosi yang baru atau kenaikan posisi jabatan dan tingkat saudara. Kita membutuhkan disiplin yang memampukan kita untuk mencapai target dalam kehidupan kita ini, yang tidak dapat kita peroleh hanya dengan rutinitas belaka. Jadi sekali lagi untuk saya permudah buat kita saudara sekarang, kedisiplinan dengan demikian menuntut usaha yang besar dari kita untuk memaksakan diri kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dan itu berarti saudara, kedisiplinan itu menuntut untuk kita menginvestasikan waktu yang biasanya saudara pakai untuk bermain atau apapun juga, saudara berhenti dan saudara berolahraga, saudara mengambil barbel dan saudara mulai mengangkat dan saudara melakukan gym. Itu membentuk tubuh saudara. Juga menuntut pengorbanan saudara untuk meninggalkan yang sudah senangi. Saudara makan dengan nikmat semua, tetapi saudara ingin berat badan turun, saudara harus berkorban, memerangi kesenangan dan keinginan dalam kehidupan kita ini. Kita harus mencurahkan waktu, kita membutuhkan usaha yang diperlukan. Itulah disiplin rohani. Untuk kita dapat berbuah menjadi seperti Kristus, diperlukan dengan sungguh sikap dan tekad kita yang kuat. Kalau saudara mau saudara berubah sikap, kalau saudara tidak punya kebulatan sikap dan tekad, tidak akan pernah itu terjadi. Yaitu komitmen untuk mendisiplin diri kita. Tanpa adanya komitmen yang kuat kita, saudara, mustahil seorang dapat berbuat dan menjadi serupa dengan Kristus. Kita dapat belajar dari Yosua bacaan kita yang pertama. Bagaimana komitmennya di tengah-tengah hidup dunia yang penuh dengan pemujaan berhala. Dan Yosua tampil ke depan dengan komitmennya yang tegas untuk menjalani disiplin rohaninya, membawa seluruh anggota keluarganya masuk dalam disiplin rohani untuk menyembah Allah saja. Sementara orang-orang di sekelilingnya menyembah berhala-berhala. Maka saudara, mari kita sambut perintah Tuhan bagi kita, agar kita berbuat, agar kita makin serupa dengan Kristus. Mari kita tegaskan kembali komitmen kita seperti Yosua. Bacaan kita menegaskan komitmennya, tetapi aku dan seluruh keluarga mau berubah, berkomitmen. Dan saudara pun mau berkomitmen untuk lebih tekun menjalani disiplin rohani. Saya berdoa saudara mengambil keputusan untuk disiplin dalam belajar firman Tuhan. Bible study, Sabtu akan datang kita juga akan PA dan menegaskan kembali komitmen saudara seperti Yesus pagi-pagi buta karena tidak banyak kesempatan, dia harus mengorbankan waktunya tidur untuk berkomunikasi dengan Allah, berdoa, praying, memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, dan melakukan puasa, fasting. Saudara perlu bersaat teduh menyendiri dengan Allah dalam silence, dalam solitude. Disiplin rohani untuk mencatat kehidupan saudara, memiliki journaling dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara mau menegaskan disiplin saudara untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan mau menegaskan kembali komitmen disiplin saudara untuk memberitakan Injil. Dan menegaskan kembali disiplin rohani saudara untuk menata layani hidup dan berkat Tuhan. Persembahan-persembahan kita, waktu, tenaga kita untuk Tuhan.
saudara menegaskan kembali disiplin rohani saudara dalam beribadah dan berbakti kepada Tuhan, dan menegaskan kembali disiplin rohani saudara dalam bersekutu satu dengan yang lainnya. Dan saya berdoa saudara mendengar perintah Tuhan hari ini, latihlah dirimu agar kita berbuah dan makin serupa dengan Kristus. Amin.